Borobudur, catatan sejarah selama ini. Candi Borobudur. Tentang Borobudur. Letak. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak di 7 derajat 36 menit 28 detik lintang selatan dan 110 derajat 12 menit 13 detik bujur timur. Lingkungan geografis Candi Borobudur dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Progo dan Elo. Candi Borobudur didirikan di atas bukit yang telah dimodifikasi, dengan ketinggian 265 dpl. Bentuk bangunan. Denah Candi Borobudur ukuran panjang 121,66 meter dan lebar 121,38 meter. Tinggi 35,4 meter. Susunan bangunan berupa 9 teras berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Pembagian vertikal secara filosofis meliputi tingkat ini menurut versi mainstream saat ini, versi India. Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Pembagian vertikal secara teknis meliputi bagian bawah, tengah, dan atas. Terdapat tangga naik di keempat penjuru utama dengan pintu masuk utama sebelah timur dengan berpradaksina. Batu-batu Candi Borobudur berasal dari sungai di sekitar Borobudur dengan volume seluruhnya sekitar 55.000 meter kubik, kira-kira 2 juta potong batu. Riwayat temuan. Candi Borobudur muncul kembali tahun 1814 ketika Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang menjadi wali negara Indonesia mengadakan kegiatan di Semarang. Waktu itu Raffles mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu telah ditemukan susunan batu bergambar, kemudian ia mengutus Cornelius seorang Belanda untuk membersihkannya. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh residen Kedu yang bernama Hartman pada tahun 1835. Di samping kegiatan pembersihan, ia juga mengadakan penelitian khususnya terhadap stupa puncak Candi Borobudur, namun sayang mengenai laporan penelitian ini tidak pernah terbit. Pendokumentasian berupa gambar bangunan dan relief candi dilakukan oleh Wilson selama 4 tahun sejak tahun 1849. Sedangkan dokumen foto dibuat pada tahun 1873 oleh Van Kinsbergen. Menurut legenda Candi Borobudur didirikan oleh arsitek Gunadarma, namun secara historis belum diketahui secara pasti. Pendapat Kasparis berdasarkan interpretasi prasasti Berangka tahun 824 M dan prasasti Sri Kahulunan 842 M. Pendiri Candi Borobudur adalah Smaratungga yang memerintah tahun 782 sampai 812 M pada masa dinasti Shailendra. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Pendapat ini yang akan kita klarifikasi. Pendapat Dumarke. Candi Borobudur didirikan dalam 5 tahap pembangunan yaitu Tahap 1, 780 Masehi. Tahap 2 dan 3, 792 Masehi. Tahap 4, 824 Masehi. Tahap 5, 833 Masehi. Hal di ataslah yang akan kita klarifikasi, benarkah demikian? Nama Candi Borobudur. Mengenai penamaannya juga terdapat beberapa pendapat di antaranya. Ini pendapat Raffles, Budur sama dengan yang kuno, Boro sama dengan kuno. Budur sama dengan nama tempat, Sang Buddha yang agung. Boro sama dengan agung. Budur sama dengan Buddha, Buddha yang banyak. Boro sama dengan banyak. Budur sama dengan Buddha. Pendapat dari Moens. Kota para penjunjung tinggi Sang Buddha. Kasparis berpendapat, berasal dari sumber kata, Sang Kamulan Ibu Misambara Budara. Berdasarkan kutipan dari prasasti Sri Kahulunan 842 M yang artinya bangunan suci yang melambangkan kumpulan kebaikan dari ke-10 tingkatan Bodhisattva. Pendapat Purbacaraka. Biara di Budur, Budur sama dengan nama tempat desa. Sukmono dan Stuterteim berpendapat, Bara dan Budur berarti biara di atas bukit. Menurut Sukmono,
Fungsi Candi Borobudur sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha aliran Mahayana dan pemujaan nenek moyang. Itu semua adalah pendapat lama yang harus diklarifikasi kebenarannya. Upaya pemugaran Candi Borobudur dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Van Erp dan yang kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diketuai oleh Sukmono. Pemugaran pertama pada tahun 1907 sampai tahun 1911. Pemugaran pertama sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda. Sasaran pemugaran lebih banyak ditujukan pada bagian puncak candi, yaitu 3 teras bundar dan stupa pusatnya. Namun oleh karena beberapa batunya tidak diketemukan kembali, bagian puncak catra, stupa tidak bisa dipasang kembali. Pemugaran bagian bawahnya lebih bersifat tambal sulam seperti perbaikan, pemerataan lorong, perbaikan dinding dan langkan tanpa pembongkaran sehingga masih terlihat miring. Usaha-usaha konservasi telah dilakukan sejak pemugaran pertama oleh pemerintah Hindia Belanda dengan terus-menerus mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap Candi Borobudur, sementara proses kerusakan dan pelapukan batu-batu Candi Borobudur yang disebabkan oleh berbagai faktor terus berlangsung. Dan hasil penelitian yang diadakan oleh suatu panitia yang dibentuk dalam tahun 1924 diketahui bahwa sebab-sebab kerusakan itu ada 3 macam, yaitu korosi, kerja mekanis dan kekuatan tekanan dan tegangan di dalam batu-batu itu sendiri. Pemugaran kedua, tahun 1973 sampai tahun 1983, sesudah usaha pemugaran Van Erp berhasil diselesaikan pada tahun 1911, pemeliharaan terhadap Candi Borobudur terus dilakukan. Berdasarkan perbandingan antara kondisi saat itu dengan foto-foto yang dibuat Van Erp 10 tahun sebelumnya, diketahui ternyata proses kerusakan pada Candi Borobudur terus terjadi dan semakin parah, terutama pada dinding relief batu-batunya rusak akibat pengaruh iklim. Selain itu bangunan candinya juga terancam oleh kerusakan. Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB, maka secara otomatis Indonesia menjadi anggota UNESCO. Melalui lembaga UNESCO tersebut, Indonesia mulai mengimbau kepada dunia internasional untuk ikut menyelamatkan bangunan yang sangat bersejarah tersebut. Usaha tersebut berhasil, dengan dana dari Pelita dan dana UNESCO, pada tahun 1975 mulailah dilakukan pemugaran secara total. Oleh karena pada tingkat yang dinamakan oleh Belanda sebagai Arupadatu keadaannya masih baik, maka hanya tingkat bawahnya saja yang dibongkar. Dalam pembongkaran tersebut ada 3 macam pekerjaan, yaitu teknoarkeologi yang terdiri atas pembongkaran seluruh bagian Rupadatu, yaitu 4 tingkat segi 4 di atas kaki candi, pekerjaan teknik sipil yaitu pemasangan pondasi beton bertulang untuk mendukung Candi Borobudur untuk setiap tingkatnya dengan diberi saluran air dan lapisan kedap air di dalam konstruksinya. Dan pekerjaan kemiko-arkeologis yaitu pembersihan dan pengawetan batu-batunya, dan akhirnya penyusunan kembali batu-batu yang sudah bersih dari jasad renik, lumut, cendawan, dan mikroorganisme lainnya ke bentuk semula. Relief. Di samping maknanya sebagai lambang alam semesta dengan pembagian vertikal secara filosofis meliputi Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu, ini penamaan versi lama yang akan kita klarifikasi. Candi Borobudur mengandung maksud yang amat mulia, maksud ini diamanatkan melalui relief-relief ceritanya. Candi Borobudur mempunyai 1460 panel relief cerita yang tersusun dalam 11 deretan mengitari bangunan candi dan relief dekoratif berupa relief hias sejumlah 1212 panel. Relief cerita pada tingkat Kamadatu, kaki candi, mewakili dunia manusia menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Perhatikan bahwa ini tafsir lama yang menafsirkan dengan versi ajaran Buddha. Hal ini terlihat pada dinding kaki candi yang asli terpahatkan 160 panel relief Karmawi Bangga yang menggambarkan hukum sebab akibat. Tafsir ini berdasar pada kitab Mahakarmawi Bangga India yang tidak sepenuhnya penjelasan tentang relief dapat dijelaskan oleh kitab itu. Tingkat yang sudah ternamakan Rupadatu
Badan candi, mewakili dunia antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, akan tetapi masih terikat oleh suatu pengertian dunia nyata. Ini tafsir yang sudah beredar berdasar versi pemahaman Buddha, harus diklarifikasi kebenarannya. Pertanyaan mudah, kapan ajaran Buddha masuk Indonesia? Lebih dahulu mana ajaran Buddha masuk ke Indonesia? Apakah Borobudur dibangun setelah ajaran Buddha masuk Indonesia? Pertanyaan yang harus dijawab secara akademik. Pada tingkatan ini dipahatkan 1.300 panel yang terdiri dari relief Lalita Vistara, Jataka, Avadana, dan Gandawyuha. Berikut uraian singkat dari relief tersebut, versi lama yang sudah beredar dan harus diklarifikasi. 1. Tingkat 1. Dinding atas relief yang ternamakan Lalita Vistara. Sekali lagi dijelaskan, penamaan di atas adalah versi India. 120 panel relief ini ditafsirkan tanpa telaah kajian yang mendalam secara akademik. Bahwa relief ditafsirkan menggambarkan riwayat hidup Sang Buddha Gautama dimulai pada saat para dewa di surga Tusita mengabulkan permohonan Bodhisattva untuk turun ke dunia menjelma menjadi manusia bernama Buddha Gautama. Benarkah tafsir demikian? Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. Cerita tafsir lainnya tentang relief yaitu Ratu Maya. Sebelum hamil bermimpi menerima kehadiran gajah putih di rahimnya. Di Taman Lumbini Ratu Maya melahirkan putranya dan diberi nama Pangeran Siddhartha. Pada waktu lahir Siddhartha sudah dapat berjalan, dan pada 7 langkah pertamanya tumbuh bunga teratai. Setelah melahirkan Ratu Maya meninggal, dan Siddhartha diasuh oleh bibinya Gautami. Benarkah tafsir demikian? Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? Selanjutnya, setelah dewasa Siddhartha kawin dengan Yasodhara yang disebut dengan Dewi Gopa. Dalam suatu perjalanan Siddhartha mengalami 4 perjumpaan yaitu bertemu dengan pengemis tua yang buta, orang sakit, orang mati. Membuat Siddhartha menjadi gelisah karena orang dapat menjadi tua, menderita, sakit dan mati. Akhirnya Siddhartha bertemu dengan seorang pendeta, wajah pendeta itu damai, umur tua, sakit, dan mati tidak menjadi ancaman bagi seorang pendeta. Oleh karena menurut ramalan Siddhartha akan menjadi pendeta, maka ayahnya mendirikan istana yang megah untuk Siddhartha. Setelah mengalami 4 perjumpaan tersebut Siddhartha tidak tenteram tinggal di istana, akhirnya diam-diam meninggalkan istana. Siddhartha memutuskan menjadi pendeta dengan memotong rambutnya. Pakaian istana ditinggalkan dan memakai pakaian budak yang sudah meninggal, dan bersatu dengan orang-orang miskin. Sebelum melakukan samadhi Siddhartha mensucikan diri di sungai Nairanjana. Siddhartha senang ketika seorang tukang rumput mempersembahkan tempat duduk dari rumput usang. Di bawah pohon Bodhi pada waktu bulan purnama di bulan Waisak, Siddhartha menerima pencerahan sejati. Sejak itu Siddhartha menjadi Buddha di kota Benares. Sekali lagi, benarkah tafsir demikian? Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. Dinding bawah relief Manohara dan Avadana. Hal lain tentang relief yang sudah terpublikasi saat ini. 120 panel cerita Manohara menggambarkan cerita Udana Kumaravada yaitu kisah perkawinan Pangeran Sudana dengan bidadari Manohara. Karena berjasa menyelamatkan seekor naga, seorang pemburu bernama Halaka mendapat hadiah lasso dari orang tua naga. Pada suatu hari Halaka melihat bidadari mandi di kolam, dengan lasonya berhasil menjerat salah seorang bidadari tercantik bernama Manohara. Oleh karena Halaka tidak sepadan dengan Manohara, maka Manohara dipersembahkan kepada Pangeran Sudana, meskipun ayah Sudana tidak setuju. Banyaknya rintangan tidak dapat menghalangi pernikahan Pangeran Sudana dengan Manohara. Cerita Awadana mengisahkan penjelmaan kembali orang-orang suci, di antaranya kisah kesetiaan Raja Sipi terhadap makhluk yang lemah.
Seekor burung kecil minta tolong Raja Sipi agar tidak dimangsa burung elang. Sebaliknya burung elang minta Raja Sipi menukar burung kecil dengan daging Raja Sipi. Setelah ditimbang ternyata berat burung kecil dengan Raja Sipi sama beratnya, maka Raja Sipi bersedia mengorbankan diri dimangsa burung elang. Seorang pemimpin harus berani mengorbankan dirinya untuk rakyat kecil dan semua makhluk hidup. Benarkah tafsir demikian? Siapa nama orang yang bercerita tentang kisah di atas kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Buku apa atau kitab apa yang menjadi panduan untuk membuat relief berdasar kisah itu? Kapan kitab itu dibuat dan siapa yang membawa ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. Langkan bawah kisah binatang, relief Jataka Mala, 372 panel langkan atas kisah binatang, relief Jataka, 128 panel relief ini mempunyai arti untayan cerita Jataka yang mengisahkan reinkarnasi Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai seorang manusia bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Pertanyaan untuk klarifikasi. Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. Tafsir relief yang sudah beredar bahwa kisah ini cenderung pada menafsirkan penjelmaan Sang Buddha sebagai binatang yang berbudi luhur dengan pengorbanannya. Cerita Jataka diantaranya kisah kera dan banteng. Kera yang nakal suka mengganggu banteng, namun banteng diam saja. Selanjutnya cerita yang sudah beredar sebagai berikut. Dewi Hutan menasehati banteng untuk melawan kera, namun banteng menolak mengusir kera karena takut kera akan pergi dari hutan dan mengganggu kedamaian binatang-binatang lain. Akhirnya Dewi Hutan bersujud kepada banteng karena sikap banteng di dalam menjaga keserasian dan kedamaian di hutan. Kisah Jataka lainnya adalah pengorbanan seekor gajah yang mempersembahkan dirinya untuk dimakan oleh para pengungsi yang kelaparan. Pertanyaan yang mudah. Siapa nama orang yang bercerita tentang kisah di atas kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Buku apa atau kitab apa yang menjadi panduan untuk membuat relief berdasar kisah itu? Kapan kitab itu dibuat dan siapa yang membawa ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. 2. Tingkat 2. Dinding relief yang terpublikasi bernama Gandau Yuha, 128 panel. Langkan relief yang terpublikasi berdasar versi India Jataka Avadana. 100 panel relief ini ditafsirkan mungkin melanjutkan kehidupan Sang Buddha di masa lalu. Beberapa adegan dikenal kembali antara lain terdapat pada sudut barat laut, yaitu Bodhisattva menjelma sebagai burung merak dan tertangkap akhirnya memberikan ajarannya. Pertanyaan untuk klarifikasi. Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? 3. Tingkat 3. Dinding relief yang terpublikasi bernama Gandau Yuha, 88 panel. Relief ini ditafsirkan menggambarkan riwayat Bodhisattva Maitreya sebagai calon Buddha yang akan datang, merupakan kelanjutan dari cerita di tingkat 2. Sekali lagi, benarkah tafsir demikian? Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. Arca. Tokoh yang diarcakan ditafsirkan dan sudah terpublikasi, Dhyani Buddha, Manusi Buddha, dan Bodhisattva. Jumlah arca, 504 buah rincian letak arca. Pada tingkat yang sudah terlanjur dinamakan Rupadatu terdapat 432 arca, ukuran semakin ke atas semakin kecil dan diletakkan pada relung dengan rincian. Teras 1, 104 arca. Teras 2, 104 arca. Teras 3, 88 arca. Teras 4, 72 arca. Teras 5, 64 arca. Pada tingkat yang terpublikasi bernama Arupadatu terdapat 72 arca dengan ukuran sama dan diletakkan di dalam stupa dengan rincian. Teras 6, 32 arca. Teras 7,
24 arca. Teras 8. 16 arca. Pada tingkat yang telah ditafsirkan versi India bernama Rupadatu ini terdapat 432 arca. Dinamakan dan ditafsirkan sebagai Dhyani Buddha diletakkan di dalam relung di segala penjuru arah mata angin. Yaitu, arca Dhyani Buddha Aksobhya letak di sisi timur dengan sikap tangan Bumispar Samudra, arca Dhyani Buddha Ratna Sambawa letak sisi selatan dengan sikap tangan Waramudra, arca Dhyani Buddha Amoghasiddha letak di sisi utara dengan sikap tangan Abhaya Mudra, arca Dhyani Buddha Vairocana di pagar langkan tingkat 5 dengan sikap Witarka Mudra. Di dalam stupa teras 1, 2, dan 3 terdapat arca Dhyani Buddha Vajrasattva dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Sekali lagi, benarkah tafsir demikian? Siapa nama orang yang bercerita tentang biografi Siddhartha Gautama kepada pembuat relief? Kapan orang itu datang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas yang harus dijawab secara cerdas. Arca singa. 32 buah arca singa. Ini ditafsirkan menurut agama Buddha dan harus dikaji diteliti kebenarannya. Ditafsirkan, singa adalah kendaraan Sang Buddha pada waktu naik ke surga. Pertanyaan sederhana untuk klarifikasi cerita tentang tafsir yang sudah terpublikasi. Benarkah dalam falsafah Buddha India ada istilah surga dan singa sebagai simbol kekuatan, pengusir pengaruh jahat untuk menjaga kesucian Candi Borobudur? Stupa. Jumlah stupa 73 buah dengan rincian 1 buah stupa induk. 32 stupa pada teras melingkar 1, 24 stupa pada teras melingkar 2, dan 16 stupa pada teras melingkar 3. Pertanyaan, artefak bentuk stupa tertua ditemukan di mana? Di mana falsafah ajaran yang bentuk stupa sebagai bentuk lambang keagamaan ada? Apakah ini dari India, di tempat yang mulia Siddhartha Gautama lahir? Mari kita klarifikasi tentang semua yang sudah terpublikasi. Bentuk stupa. Stupa induk berongga tanpa lubang terawang. Stupa pada teras melingkar berlubang terawang, lubang belah ketupat pada stupa teras melingkar 1 dan 2 lubang segi 4 pada stupa teras melingkar 3. Arti simbolis lubang terawang belah ketupat berkaitan dengan filosofi menuju ke tingkat kesempurnaan. Arti simbolis lubang terawang segi 4 berkaitan dengan filosofi lebih sederhana atau sempurna daripada bentuk belah ketupat yang masih tergolong raya. Monitoring. Candi Borobudur setelah selesai dipugar tidak berarti selesai sudah perawatan terhadap candi tersebut. Tidak ada jaminan kalau Candi Borobudur terbebas dari proses kerusakan dan pelapukan. Oleh karena itu kantor Balai Konservasi Borobudur selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Misalnya monitoring melalui kegiatan observasi pertumbuhan mikroorganisme, observasi stabilitas batu candi, evaluasi struktur candi, observasi geohidrologi, observasi sistem drainase, analisis mengenai dampak lingkungan, dan lain-lain. Usaha perlindungan dilakukan dengan membuat zoning pada situs Candi Borobudur yaitu Zone 1. Area suci, untuk perlindungan monumen dan lingkungan arkeologis, radius 200 meter. Zone 2. Zona Taman Wisata Arkeologi, untuk menyediakan fasilitas taman dan perlindungan lingkungan sejarah, radius 500 meter. Zone 3. Zona penggunaan tanah dengan aturan khusus untuk mengontrol pengembangan daerah di sekitar taman wisata, radius 2 km. Zone 4. Zona perlindungan daerah bersejarah untuk perawatan dan pencegahan kerusakan daerah sejarah, radius 5 km. Zone 5. Zona Taman Arkeologi Nasional, untuk survei arkeologi pada daerah yang luas dan pencegahan kerusakan monumen yang masih terpendam, radius 10 km. Zona 1 dan Zona 2 dimiliki oleh pemerintah. Zona 1 dikelola oleh Balai Studi dan Konservasi Borobudur. Zona 1 dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Pada Zona 2 juga tersedia fasilitas turis, parkir mobil, loket tiket, pusat informasi, museum, kios-kios, dan lain-lain. Zona 3, 4, dan 5 dimiliki oleh masyarakat, tetapi pemanfaatannya dikontrol oleh pemerintah daerah. 3. Kaji ulang,
Catatan sejarah Borobudur selama ini. Benarkah Wangsa Sailendra membangun Borobudur? Kaji ulang pada alinea. Dari beberapa tulisan yang beredar tentang catatan sejarah Borobudur di sini penulis sajikan data yang diambil dari Balai Konservasi Borobudur berdasar situs resminya, sebagai bahan kajian untuk klarifikasi tentang catatan dan bahan rujukannya. Teks atau tulisan yang ada selama ini. Menurut legenda Candi Borobudur didirikan oleh arsitek Gunadarma, namun secara historis belum diketahui secara pasti. Pendapat Kasparis berdasarkan interpretasi prasasti Berangka tahun 824 M dan prasasti Sri Kahulunan 842 M. Pendiri Candi Borobudur adalah Semaratungga yang memerintah tahun 782 sampai 812 M pada masa dinasti Shailendra. Kita akan telaah pada kata atau kalimat yang bergaris bawah. Candi Borobudur. Benarkah Borobudur disebut sebuah candi? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan penyimpanan abu jenazah raja. Kata kuil berarti bangunan tempat memuja dewa. Kata wihara, biara yang didiami oleh para biksu umat Buddha. Kata pagoda, menara bertingkat yang atapnya terdapat pada tiap tingkat, biasanya dibangun sebagai kuil atau tugu peringatan, misalnya terdapat di Myanmar, Sri Lanka, Cina, Jepang dan India. Guna memperkuat pertimbangan kajian serta telaah tentang Borobudur, mari kita lihat pernyataan seorang biksu. Berdasar tulisan di media massa, Candi Borobudur bukan tempat ibadah. Tertulis dan terpublikasi pada Sabtu, tanggal 3 April tahun 2010 pukul 22.52 waktu Indonesia Barat. Magelang, Kompas.com. Ketua Fatwa Konferensi Agung Sangha Indonesia, Kasih, Biksu Badraruci, mengatakan Candi Borobudur bukan tempat ibadah atau sembahyang seperti gereja, masjid, dan kelenteng, tetapi sebuah monumen pencapaian pencerahan batin seorang manusia. Candi Borobudur adalah mandala. Jangan khawatir agama lain tergeser kalau Borobudur dihidupkan kembali, katanya di Magelang, Jumat. Biksu Badraruci mengatakan hal itu sebelum menjadi pembicara pada workshop Creative Promotion of Borobudur Culture Valus yang diselenggarakan Indonesia, World Heritage Youth Network Indowin, di Hotel Manohara Kompleks Candi Borobudur. Badraruci mengatakan bahwa Borobudur hanya monumen karena orang Buddhis senang membuat monumen. Menurut dia, Borobudur merupakan institusi atau tanah suci bagi agama Buddha seperti agama lain, yakni Mekah dan Vatikan. Ia mengatakan bahwa Borobudur memiliki banyak relief yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diajarkan Sang Buddha, antara lain pemurah hati, disiplin moral, sabar, semangat konsentrasi, dan bijaksana. Koordinator Indowin Leni Hidayat mengatakan bahwa workshop ini merupakan lanjutan kegiatan Indowin kampanye 10.000 cap tangan di Kompleks Candi Borobudur pada tahun 2008. Di balik bangunan Borobudur, kata dia, tersimpan nilai-nilai bangsa Indonesia yang mulia. Namun, karena masih kurangnya pengetahuan mengenai nilai-nilai dasar tentang Candi Borobudur serta kurang informasi bagi wisatawan sehingga dalam jangka panjang tidak memberikan dampak yang berarti kepada reputasi Borobudur. Jika para pemangku kepentingan tidak mengetahui nilai-nilai dasar tentang Candi Borobudur, dikhawatirkan berpotensi kehilangan salah satu akar warisan budaya dunia yang bersejarah bagi wisatawan, masyarakat Indonesia, dan bahkan masyarakat dunia, katanya. Sebagai bentuk partisipasi dan peran aktif Indowin didukung Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan PT Taman Wisata Candi Borobudur menyelenggarakan workshop ini bagi para pemandu wisata Borobudur. Ia mengatakan bahwa posisi strategis para pemandu wisata Borobudur merupakan ujung tombak komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat membangun reputasi positif bagi wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan nasional dan internasional. Editor, Jody. Kesimpulan dari klarifikasi tentang kalimat Borobudur Candi Buddha adalah merujuk pada penjelasan kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dapat diambil kesimpulan kata candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan penyimpanan abu jenazah raja-raja. Dalam penjelasan tentang teks literasi kata kuil, wihara, pagoda, di Borobudur tidak ditemui area atau tempat yang biasa digunakan untuk persembahyangan atau memuja dewa, bisa disimpulkan Borobudur adalah bukan tempat untuk beribadah seperti kuil, wihara, masjid, gereja atau kelenteng. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa Borobudur adalah bukan candi, Borobudur bukan tempat ibadah atau sembahyang seperti gereja, masjid, dan kelenteng, karena tidak ditemui area atau tempat untuk beribadah seperti tempat ibadah penganut Buddha atau Hindu misalnya pagoda, kuil, dan wihara. Dengan pemahaman inilah gugur pernyataan bahwa Borobudur adalah sebuah candi. Borobudur bukan candi. Kita akan telah pada kata atau kalimat yang bergaris bawah. Borobudur didirikan oleh arsitek Gunadarma. Dalam catatan sejarah tertulis yang ada selama ini tentang kapan dan siapa yang membangun Borobudur, seperti hal yang sudah dianggap benar dan baku oleh khalayak umum, diantaranya sebagai berikut. Arsitek yang menciptakan Borobudur, bernama Gunadarma. Benarkah arsitek yang menciptakan Borobudur, bernama Gunadarma? Arsitek Gunadarma. Arsitek perancang Borobudur bernama Gunadarma. Sedikit yang diketahui tentang arsitek misterius ini, namanya lebih berdasarkan dongeng dan legenda Jawa dan bukan berdasarkan prasasti bersejarah. Legenda Gunadarma terkait dengan cerita rakyat mengenai perbukitan menoreh yang bentuknya menyerupai tubuh orang berbaring. Dongeng lokal ini menceritakan bahwa tubuh Gunadarma yang berbaring berubah menjadi jajaran perbukitan menoreh. Tentu saja legenda ini hanya fiksi dan dongeng belaka. Dalam catatan yang beredar selama ini tertulis Borobudur diarsiteki oleh Gunadarma. Siapakah Gunadarma? Apakah benar Gunadarma yang merancang Borobudur? Borobudur tidak diarsiteki atau dirancang oleh Gunadarma. Nama Gunadarma tidak ada pada silsilah Wangsa Sailendra juga pada nama-nama di kerajaan Nusantara. Nama Gunadarma ada pada cerita mitos di daerah etnis Jawa, yaitu nama yang diberikan masyarakat Jawa kepada perbukitan daerah Kedu Jawa Tengah, yang membentuk seperti posisi manusia yang tidur posisi miring. Jadi nama Gunadarma adalah bukan nama seorang manusia, itu adalah nama julukan yang diberikan masyarakat Jawa pada perbukitan yang membentuk manusia tidur pada posisi miring. Gunadarma nama mitos Jawa. Dan tidak mungkin sebuah bangunan dibangun oleh sosok yang namanya hanya ada pada cerita mitos. Kesimpulannya, Gunadarma tidak merancang Borobudur, sesuatu hal yang kurang sempurna jika suatu objek fisik nyata diberi keterangan dengan membuat pernyataan dibangun oleh sosok manusia yang tidak diketahui asal-usul dan keberadaannya, dan hanya sebuah mitos. Kita akan telah pada kata atau kalimat yang bergaris bawah. Pendapat Kasparis. Berdasarkan interpretasi prasasti berangkat tahun 824 M dan prasasti Sri Kahulunan 842 M, pendiri Candi Borobudur adalah Smaratungga yang memerintah tahun 782 sampai 812 M pada masa dinasti Shailendra. Kapan Borobudur dibangun? Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti kapan candi ini dibangun dan siapa yang membangunnya, sehingga umur Borobudur hingga sekarang belum bisa diketahui secara pasti. Anggapan umum selama ini, pendiri Borobudur adalah Wangsa Sailendra, yang menganut ajaran Buddha Mahayana pada abad ke-8 Masehi. Kita kaji apakah benar. Ikuti pada bagian ketiga selanjutnya. By Santosaba.